Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Semua sudah siap untuk beraktivitas hari ini, menikmati suasana yang mungkin lebih santai, lebih rileks, nggak banyak yang kerusak-kerusuk gitu ya. Karena bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya hari ini, mau bertemu teman, ada yang mau ibadah, ada yang mau menjalankan aktivitas seperti biasanya, ada yang tetap bekerja karena memang bergerak di bidang pelayanan, jasa, dan mungkin usaha yang memang harus full 7 hari gitu ya. Oke, yang penting tetap semangat. Dan sebelum saya kocok kartu tarot ini, kita berdoa dulu ya. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Ada yang bertanya, kalau sudah mengenal Sang Pencipta, bagaimana Mbak Endang? Biasanya langsung nyambung dengan istilah hasbiyallah, cukup Allah untukku. Jadi merasa apapun yang dijalankan sambil mendapatkan menggunakan rasa, intuisi yang dipertajam, menggunakan rasa dan petunjuk yang diperoleh secara lahir maupun batin untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Jadi setiap langkahnya on the track apa yang memang ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta ya. Oke, kita mulai berdoa dan sekarang saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita mulai. Oke, buat yang ingin berkonsultasi, yang bertanya kalau private gimana Mbak Endang, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885011208. Buat yang mau berkonsultasi dan tanyakan bagaimana transfernya, rekeningnya nomor berapa, dan mekanisme konsultasinya ya. Tadi sudah. Oke, sekarang kita mulai untuk yang Aquarius. Kita mulai. As koin, rezeki besar, kebahagiaan besar. Jadi kalau kita berbahagia, apapun yang kita lakukan mendapatkan kemudahan, itu juga berkah rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Harus disyukuri supaya kebahagiaannya dilipat gandakan, kerezekiannya dilipat gandakan. Apapun yang Anda lakukan aktivitas hari ini, bergegas segera supaya tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertunda, tidak ada yang gagal ya. Dan nikmati apapun suasananya. Semoga semua rencana berjalan dengan lancar ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang Anda sayangi. Perjuangan yang all out dan pembuktian yang sungguh-sungguh bahwa dialah orang yang Anda cintai dan ingin Anda rawat dengan sepenuh hati dan mempersembahkan segala yang Anda miliki untuk membuat dia bahagia. Dan semoga itu pula yang Anda peroleh dari orang yang Anda sayangi ya. Dan untuk yang buat yang lajang, tadi berpasangan sudah. Buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang merasakan nikmatnya mendapatkan berkah-berkah rezeki yang besar karena karya, pekerjaan, karir, usaha, bisnis, nikmati dan terus tingkatkan kualitasnya, karena di antara keberhasilan itu biasanya ada banyak mata yang mengawasi dan akan banyak yang ingin mengenal Anda. Barangkali bagian dari proses untuk saling dekat ya. Tapi buat yang sedang proses pendekatan nih, serius yang sedang dekat, Anda harus berupaya sungguh-sungguh supaya cara pendekatannya berhasil dan sukses, tepat sasaran, dan tidak membuang waktu yang banyak. Yang penting adalah kualitas dari komunikasinya yang harus diperhatikan ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Kita lihat Kesatria Piala. Didominasi oleh perasaan yang sepertinya tenang, ingin melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diimpikan, apa yang diharapkan, dan ini mendapatkan piala emas bercahaya, sudah emas bercahaya dan kuda putih yang akan mengantarkan Anda pada kondisi yang membahagiakan.
kondisi berada di situasi yang diinginkan, diharapkan. Semoga hari ini semua yang Anda rencanakan terwujud, tercapai, dan Anda menemukan satu kondisi yang betul-betul luar biasa ya. Buat yang berpasangan, suasana yang berbeda, yang istimewa, yang ingin Anda kondisikan agar pasangan merasa damai dan tentram dan penuh cinta, jangan sampai terlewat begitu saja. Anda harus fokus gitu ya, mau ngajak pasangan kemana, mau jalan kemana, mau kuliner kemana, harus dikomunikasikan dengan baik supaya nyambung keinginan Anda dengan dia dan sama-sama happy ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang lagi proses pendekatan dan harus mendekatinya, lumayan nih tinggalnya, lumayan nih tempatnya jauh, tapi itu bagian dari pengorbanan untuk bisa mendapatkan seseorang yang dicintai, seseorang yang diidamkan ya. Jadi prosesnya memang nggak bisa saknyet kata orang bilang, langsung jadi, langsung dapat gitu ya. Tapi semua harus by process. Jadi Anda harus tenang, sabar sambil melihat peluang-peluang yang memungkinkan Anda bisa lebih cepat dekat gitu ya. Tapi buat yang sekarang masih sendiri, sedang mencari, sabar dengan segala hal yang positif, segala hal yang istimewa, segala sesuatu yang memang punya nilai-nilai plus dalam diri Anda, maka besar kemungkinan untuk dekat dengan seseorang tidak akan terlalu sulit. Sabar saja, tunggu waktunya ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. 4 tongkat didominasi oleh semangat bahagia bersama orang yang dicintai, menikmati suasana yang mungkin lebih membawa gairah buat Anda. Lakukan dan aktiflah supaya nggak banyak berpikir yang aneh-aneh, berprasangka yang aneh-aneh gitu ya, atau sedih yang nggak jelas kenapa sedihnya. Anda harus membawa suasana yang gembira, yang bahagia, yang penuh dengan cinta, supaya hari ini betul-betul Anda tuh semangat gitu ya, semangat melakukan sebuah perubahan. Kalau nggak kemana-mana, mungkin bersama keluarga, orang yang Anda sayangi, merapihkan rumah, halaman, bertanam gitu ya, atau sekedar belanja dan masak bareng di rumah, makan rame-rame, kan seru ya. Semoga suasananya betul-betul bisa dinikmati dengan baik. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda berubah menyadari bahwa dia adalah orang yang akan menyamankan diri Anda, membahagiakan diri Anda, dan bersama orang yang Anda sayangi, Anda merasa nyaman, nggak merasa galau, nggak merasa sedih, nggak merasa tertekan, atau nggak merasa stres. Ini adalah fase di mana perjuangan Anda untuk bisa hidup bahagia bersama orang yang disayangi. Mungkin di waktu lalu, di masa-masa masih sendiri, ada kesedihan, ada trauma, ada kegagalan. Tapi ketika Anda sudah memiliki seseorang yang sungguh ingin bersama Anda, hargai dia dan rawat cintanya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa ya. Dan buat yang lajang, ini mungkin adalah fase di mana perubahan seorang Aries, hijrah berubah dari yang tadinya mungkin trauma, patah hati, sedih, sakit hati. Ini adalah perubahan di mana mulai berpikir betapa Anda ingin sekali menemukan seseorang yang sungguh-sungguh mencintai dan membangun satu hubungan yang serius, dan tidak ada lagi main-main, tidak ada lagi iseng-iseng. Semua tertuju dengan hal-hal yang besar untuk membangun satu hubungan yang indah dan penuh dengan kebahagiaan ya. Dan satu hal yang sekarang ini mungkin masih sendiri, belum ada seseorang yang singgah di hati. Jangan berkecil hati, banyak cara membuat setiap waktu Anda, setiap hari Anda penuh dengan warna, sukacita, bahagia, dan menggunakan setiap waktu bermanfaat. Jadi Anda luaskan pergaulan, tingkatkan kualitas diri, banyak membaca, bergaul, meningkatkan apa yang Anda miliki sebagai wawasan. Ketika bertemu dengan seseorang yang ternyata cerdas, cemerlang, Anda bisa mengimbangi gitu ya. Jadi proses kedekatannya itu nanti tidak terkendala karena Anda merasa satu level ya, sinkron, pembicaraannya nyambung, pembahasannya nyambung, jadi nggak ketinggalan kereta bahasannya gitu ya. Yakinlah bahwa ketika waktunya tiba, maka seseorang itu akan datang mendekat dan merapat ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. 10 piala. Elemen air menggambarkan pembebasan dari segala beban
dari segala tekanan. Di sini gambar ibu bahagia, anak menari-nari gitu ya. Sepertinya suasana hari ini betul-betul dinikmati. Ada yang tetap ingin berkumpul saja dengan keluarga di rumah, ada yang ingin melakukan berbagai aktivitas yang bertemu dengan kerabat, keluarga, dan orang-orang yang sudah ingin bertemu dengan Anda ya. Jadi ini terkait dengan kebahagiaan, terkait dengan sukacita, karena elemen air ini mewakili perasaan bahagia, sukacita, terbebas dari segala beban-beban yang membuat stres, penat, dan sebagainya bisa dilepaskan, refreshing hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, bergembiralah bersama orang-orang yang Anda kasihi, tidak melulu cuma berdua aja, kadang-kadang perlu juga melebur dengan keluarga dia, atau keluarga Anda, atau semua keluarga ngumpul ngariung, menikmati suasana yang makin mengakrabkan satu dengan yang lainnya, dan Anda makin merasa nyaman bersama orang yang dicintai karena dia makin dekat dan makin merasa Anda dengan dia adalah satu. Ini adalah usaha yang bisa dilakukan dengan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau nggak diusahakan nggak mungkin ini ngumpul gitu. Tapi kalau memang belum ada waktu, cukup Anda berdua menikmati suasana yang lebih berkualitas, mungkin mengikuti satu kegiatan yang meningkatkan nilai-nilai spiritual, mencharging ya, di charge gitu, supaya secara batin, secara spiritual, secara pemahaman ajak kuat, dan makin membuat Anda dengan dia merasakan bahwa ada ikatan batin yang tidak bisa dilepaskan ya. Dan untuk yang lajang, kalau sudah mulai berpikir saya harus bisa menemukan calon pendamping hidup, berarti bukan cari pacar lagi, cari kandidat calon pendamping hidup. Itu yang harus digarisbawahi. Berarti mencarinya harus serius, nggak bisa main-main, harus melihat bibit, bebet, bobot, bebet gitu ya. Anda bisa melihat itu apakah kriterianya masuk. Kalau memang iya, berarti Anda harus melakukan pendekatan yang persuasif supaya pendekatannya sukses ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. Kita lihat Gemini yang sini aja ya. 8 tongkat. Gerak cepat, bersemangat, melakukan sesuatu yang terkait dengan beberapa pihak terhubung. Mungkin Anda terhubung dengan keluarga, terhubung dengan sahabat, terhubung dengan kerabat, terhubung dengan para sahabat yang memang betul-betul membuat Anda merasa hari ini punya arti, punya makna, membangkitkan semangat, memberi energi positif, sehingga apa yang Anda lakukan di hari ini membawa gairah tersendiri, dan Anda yakin apapun yang Anda lakukan, semua hasil atau nilainya akan kembali kepada Anda lagi ya. Untuk yang berpasangan, keyakinan Anda apapun yang Anda lakukan selalu terhubung dengan dia yang Anda cintai, dia yang Anda sayangi, dia yang selalu menguasai pikiran dan perasaan Anda. Cecuit ya. Tapi Anda juga harus mampu meredam hal-hal yang terkesannya misalnya overprotective, atau mungkin Anda emosional gitu ya, cemburu berlebihan, atau konfrontatif terhadap hal-hal yang tidak Anda sukai dari dia. Harus diubah, harus dengan diskusi yang bersumber dari hati, bicara dari hati ke hati, supaya hubungan Anda dengan pasangan adem, ayem, tentrem, dan semuanya bisa diselesaikan dengan berbicara dari hati ke hati. Nggak ada yang pakai marah, benci, emosi, sakit hati, ngamuk. Itu udah jauh-jauh deh. Itu justru merusak kemesraan dan keharmonisan hubungan ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini sudah ada yang menghubungkan atau ada yang mencoba menghubungkan Anda dengan seseorang supaya makin dekat, makin akrab, Anda harus respon ya, jangan sampai disia-siakan, karena terkadang kesempatan itu datang sekali, setelah itu mabur, diambil atau ditangkap oleh yang lain, nanti tinggal gigi jari, jangan sampai ya. Dan kalau memang
Anda masih belum yakin, nggak usah dipaksakan ya, nggak usah memaksakan diri supaya bisa dekat, nggak enak sama teman yang ngenalin, enggak. Itu kembali lagi kepada Anda. Kalau memang nggak cocok ya udah jadikan teman saja. Tapi kalau sekarang belum ada siapapun, Mbak Endang gitu ya, belum ada orang yang bisa membuat hati saya deg-degan gitu, ya sudah, mungkin belum ada yang pas ya, belum ada momentum yang membuat Anda jatuh cinta. Hatinya tertekuk ya, bertekuk lutut di sudut kening seseorang gitu ya. Ya udah, nggak usah dipaksakan. Anda mungkin bisa fokus dengan aktivitas yang positif yang bisa meningkatkan nilai diri Anda secara meningkat gitu ya. Jadi apapun itu Anda harus yakin hidup akan membawa Anda kepada arah kebaikan dan sebuah jalan yang menuju kesuksesan ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Strength, kekuatan. Ada sesuatu yang membimbing Anda untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi memahami bahwa hidup adalah proses perjalanan untuk penyelesaian dari penugasan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Anda mengikuti arah yang baik, menjalankan tugas tanggung jawab dengan kesadaran yang penuh, menghindarkan konfrontasi, menghindarkan orang-orang yang hanya membuat problem, dan Anda harus yakin bahwa yang Anda lakukan adalah sebuah langkah kehidupan menuju kepada kebaikan demi kebaikan yang akan bisa dirasakan oleh siapapun, termasuk diri Anda, juga orang-orang yang ada di sekeliling Anda ya. Untuk yang berpasangan, ketika jalan hidup Anda mengarah kepada hidup bersama dia untuk bisa mencapai kebahagiaan, kesuksesan, dan saling menguatkan, ini akan terasa menjadi bagian dari petunjuk hidup. Bisa jadi Anda akhirnya merasa bersama dia seperti menemukan soulmate ya, belahan jiwa. Jadi ini akan justru memperkecil ruang untuk bertengkar atau selisih paham malah terhindar karena Anda merasa betul-betul menemukan sambungan jiwa, tali batin, tali jiwa, dan Anda akan merasakan dengan cepat apa yang dia inginkan dari Anda, apa yang dia butuhkan dari Anda, dan begitu pun dia kalau memang merasakan ikatan batin yang kuat, dia pun akan mengerti apa yang Anda mau ya. Dan buat yang lajang, ada atau tidak ada seseorang yang sedang dipikirkan atau dicintai, Anda tetap berada di posisi yang tangguh, kuat karena punya tujuan hidup yang jelas arahnya. Sehingga setiap waktu Anda bisa manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas dari waktu-waktu yang dilalui dengan karya, dengan prestasi, dan juga dengan hubungan baik bersama orang-orang yang memang berkualitas pula, yang memberikan sumbangsi besar dalam kehidupan Anda untuk berkembang pesat dalam kebaikan dan langkah-langkah positif ya. Jadi kalaupun yang sekarang sedang proses dekat, ikuti saja gerakannya. Siapa tahu di situ akan terbentuk satu komunikasi yang makin intens. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan membangun satu hubungan ya. Berikutnya adalah Leo yang saya akan ambil. Queen of Wands, Ratu Tongkat, elemen api, menggambarkan hari ini Anda sedang dipacu semangat untuk melakukan aktivitas yang betul-betul ingin Anda tunjukkan bahwa Anda mampu melakukan atau melaksanakan satu hal yang digerakkan oleh diri Anda sendiri dan menyelesaikannya karena merasa bertanggung jawab atas terselenggaranya sebuah acara, sebuah pertemuan, sebuah kegiatan, dan tujuannya adalah untuk bisa memberi manfaat bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Semoga saja kegiatan Anda atau mungkin yang tetap bekerja bersemangat, dan di sini adalah gambaran seorang perempuan yang membuktikan bahwa dia akan komit dengan apa yang diikrarkan, apa yang diucapkan, dan ada hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata karena memang ada satu unsur yang menjadi sebuah nilai dari seorang Leo. Jika memang dia sudah mengatakan sanggup, dia akan lakukan dengan cara apapun agar yang dikerjakan tuntas dan berhasil dengan gemilang. Untuk yang berpasangan, memposisikan diri Anda sebagai orang yang
berusaha untuk komit, berusaha untuk bersabar, berusaha untuk menjaga kestabilan sebuah hubungan adalah langkah yang tepat. Karena dalam sebuah hubungan harus ada salah satu yang bisa lebih menahan diri, bisa mengalah, bisa mengarahkan. Ya kalau dua-duanya keras ya udah pecah deh, duer gitu. Tapi ketika Anda bisa mengendalikan sebuah hubungan, menjalani suatu proses kehidupan yang memang kadang kayak roller coaster gitu ya, tapi Anda justru malah bisa membuat situasi dan kondisinya lebih kondusif, lebih terarah, dan akan menjadikan hubungan ini tumbuh terus rasa cintanya ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda merasa sendiri pun tetap bahagia, tapi kadang Anda juga harus mengakui bahwa di satu titik atau di satu waktu terkadang Anda merasa lonely and alone gitu ya, merasa sendiri, butuh seseorang yang bisa mendengar cerita Anda, mendengar keluh kesah Anda, mendengar mimpi-mimpi, harapan, cita-cita Anda gitu ya. Dan mudah-mudahan kesuksesan Anda sebagai seorang lajang yang memaintain karir dengan baik, yang memaintain usaha atau bisnisnya hingga berkembang, akan menarik perhatian dan minat para lajang yang lain untuk bisa makin mendekat, ingin lebih akrab, ingin lebih tahu lebih jauh tentang figur Anda sebagai seorang single atau seorang lajang ya. Dinikmati setiap waktunya dan isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang positif ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. The Hierophant, pendeta. Ini kartu mayor, unsurnya spiritual. Hari ini ada banyak pesan spiritual yang akan membuat Anda menyadari posisi, menyadari kondisi, menyadari tugas dan tanggung jawab yang tidak main-main. Dalam hidup Anda kadang butuh juga ruang privasi gitu ya, sendiri, nggak mau diganggu, sendiri untuk mengevaluasi, sendiri untuk mengatur strategi, sendiri untuk lebih jujur atas apa yang sudah Anda lakukan sebagai koreksi ya. Anda bersikap lebih berani, lebih tegas, lebih keras terhadap diri sendiri. Begitu sudah semua terurai dengan baik, begitu mengeluarkan proses dari pemasakan, pematangan diri, Anda jauh lebih lembut, jauh lebih bijak, jauh lebih dewasa, sehingga ketika berkonfrontasi dengan seseorang Anda tidak keras, justru Anda melembutkan kekerasan hati dari pihak yang ingin berseteru. Disinilah kesadaran dan jiwa besar yang dimiliki oleh Anda sebagai pribadi yang makin matang, dan ini bekal yang cukup bagus dan cukup positif untuk langkah seorang Virgo, sehingga dia menyadari setiap langkahnya memiliki message spiritual ya, kesadaran yang harus ditimbulkan bahwa hidup tidak boleh melanggar aturan, hidup tidak boleh melampaui batas, hidup tidak boleh menzolimi diri, dan hal inilah yang akan membuat Anda menjadi sosok yang di atas rata-rata ya. Kemudian untuk yang berpasangan, selalu ingat bagaimana proses terberkatinya diri Anda bertemu dengan orang yang dicintai, terberkatinya Anda selalu bisa bersama dengan orang yang disayangi, dan ini adalah kekuatan bagi hubungan Anda dengan pasangan agar selalu saling sayang, saling setia, dan saling memegang teguh komitmen dan ikrar cinta agar tidak ada yang mengoyak atau bahkan tidak ada pihak ketiga yang bisa masuk menggoyang hubungan Anda. Untuk yang lajang, sudah mulai mikir rasanya seru kalau punya pacar, punya pendamping hidup gitu ya. Kalau memang proses dari progres ketika Anda progres itu susah ya. Progres dari hubungan itu adalah menjadikan dia pasangan hidup, maka jangan biarkan berlama-lama. Misalnya Anda, aduh pengen pacaran dulu, wah kalau ngabisin waktu pacaran belum tentu jadi, nanti yang ada sakit hati lagi, patah hati lagi, merasa disia-siakan lagi. Lebih baik, nggak ada salahnya juga begitu Anda dekat, Anda berpikir yang sedang saya cari itu adalah calon pendamping hidup. Insya Allah prosesnya jauh lebih mudah dan akan diberikan jalan untuk bertemu dengan orang yang baik. Jadi jangan berhenti untuk ikhtiar dan berdoa. Ini paket ya, paket padat bergizi yang menjadi tombak pembuka pintu yang mungkin masih tertutup rapat
untuk mendobrak dan membuka jalan dari perjodohan Anda ya. Jalan dari jodoh yang mungkin terasa Anda tuh kayaknya kok jauh, adakah di mana engkau gitu ya. Tapi dengan doa, ikhtiar itu bagian dari gempuran usaha yang dahsyat yang bisa memudahkan jalan bertemu dengan soulmate Anda. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. 10 koin berjatuhan dari langit. Ini mungkin di suasana hari ini Anda rasanya mendapatkan kesejukan, kedamaian, ketentraman, sukacita bersama orang-orang yang membawa semangat hidup Anda bertambah. Apapun itu, semoga suasananya damai, tentram, bahagia, komunikasi lancar. Kalaupun ada masalah keriting-keriting hati bisa diluruskan, diselesaikan. Kepalanya dingin, jangan pakai areng yang dibakar, panas, pol gitu ya. Lebih baik Anda berusaha untuk bisa memaafkan kalau ada ganjalan atau persoalan dengan seseorang, supaya hidup Anda nggak dikotori oleh pikiran dan perasaan yang merugikan kehidupan Anda ya. Untuk yang berpasangan, bersyukurlah siraman perhatian dan cintanya tidak pernah putus untuk Anda, karena dia merasakan kebahagiaan dan kedamaian, selalu berdua, selalu diperhatikan, selalu dicintai. Untuk yang lajang, kalau sekarang merasa lagi banyak keberuntungan Mbak Endang, lagi banyak rezeki yang datang, banyak side job, banyak tawaran ini itu, kalau punya pacar repot, ya udah kumpulin duitnya, nanti kalau udah waktunya kan enak ya. Jadi kalau kantong tebal, mau ngapain aja juga kayaknya ringan, mau nraktir teman, mau ngajak jalan siapa, punya ya, pitinya ado ya. Mudah-mudahan ini yang menyemangati lajangnya Libra ya. Kok jadi Scorpio tadi saya enggak ya, Libra ya. Ya mohon maaf, ini Libra. Jadi Libra dalam semangat dan sukacita yang membuat dia merasa segala hal yang dilakukan penuh dengan taburan perhatian dan kasih sayang. Jadi kalau sekarang lajangnya lagi sibuk-sibuk ngurus bisnis, maka Libra bersemangat untuk melakukan kegiatan yang positif, yang rezekinya tuh nambah. Jadi ini 10 koin bertaburan dari langit, kerezekian yang kalau memang dibilang keberuntungan, wes wayahe Anda beruntung, sudah waktunya Anda mendapatkan keberkahan, sudah waktunya Anda mendapatkan kemudahan. Jadi kalau ditanyakan apakah ini bagian dari proses kerezekian saya, jawabannya iya. Jadi kumpulkan saja, jangan boros, karena bisa jadi ke depan nanti Anda butuh dana untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Buat Libra, tetap semangat. Mohon maaf kalau tadi misalnya di depan tadi saya nyebutnya Scorpio ya, udah buru-buru Scorpio aja. Oke Libra, ini 10 koin untuk Anda. Dan yang tadi saya sebutkan, bahwa memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kualitas diri, apapun misalnya Anda seorang lajang, apapun yang dilakukan, yang penting hal-hal positif yang dikerjakan ya. Oke, ini baru sekarang Scorpio. 6 piala, elemen air, mewakili perasaan. Lagi-lagi ada sesuatu yang meliputi hal-hal yang masih menjadi tanda tanya, seperti misteri yang menghampiri kehidupan Anda. Bertemu dengan orang yang sudah pernah akrab di masa lalu, bertemu dengan orang yang pernah bekerja sama dalam usaha, bertemu dengan seseorang yang pernah ada di dalam kehidupan Anda. Banyak sekali, dan semua berlatar belakang kehidupan yang baik gitu, bukan musuh. Dan ini membuat Anda jadi kayak bernostalgia di hari ini. Banyak hal-hal yang menggugah pikiran dan kenangan, sehingga Anda seperti ingin berjuang lagi, berusaha lagi agar ke depan hidup Anda jauh lebih baik, jauh lebih maju, dan penuh semangat karena mendapatkan support dari orang-orang yang mengasihi dan menyayangi Anda. Buat yang berpasangan, cinta dan kasih sayangnya tidak pernah putus karena Anda amat sangat mengistimewakan dia, mempedulikan dia. Dan Anda harus tahu bahwa segala sesuatu yang dia lakukan sebetulnya memang hanya untuk Anda. Mungkin Anda yang sekarang ini masih sering terbayang-bayang sesuatu yang terjadi di waktu lalu, sehingga Anda suka nggak tenang, suka
bisa juga emosi gitu ya. Sudah lupakan, never look back. Anda harus yakini yang dijalani saat ini, bahkan hari ini bisa menggunakan manfaatnya untuk bisa bekerja sama, untuk bisa berhubungan. Nah, kalau terkait dengan pasangan, jangan mengulas mantan-mantan. Jangan membahas, karena nggak bagus gitu ya. Buat apa dibahas? Lebih baik kisah kenangan masa lalu dengan orang yang Anda cintai. Ini justru malah akan menimbulkan canda tawa yang menyegarkan hubungan. Kalau ngebahas mantan, ngapain juga? Dia udah mungkin sama yang lain. Lebih baik membahas tentang yang bersama dengan dia dari awal, sekarang, dan prospek untuk ke depan apa yang akan dilakukan gitu ya. Lebih baik membuat suasana adem daripada bikin suasana panas ya. Oke, dan untuk yang lajang, kalau ada seseorang yang menghubungi mungkin teman sekolah waktu masih di bangku SD, ada yang masih berteman sama teman TK, oh pasti ada ya. Ada yang TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin teman kursus, teman bekerja di kantor yang lama gitu. Ini terkait tentang cerita-cerita yang pernah menjadi kisah seru Anda, ternyata sebagai lajang ketemu lagi, berkomunikasi lagi, dan suasana hatinya jadi beda. Mungkin karena dibarengi dengan rasa penasaran, sehingga ada kecenderungan Anda sedang melakukan pendekatan. Kalau memang cocok, semoga jalannya lancar ya. Tapi buat yang masih terus berusaha supaya hidupnya tenang, secara kehidupan finansial settle, hari ini pun mungkin Anda nggak berpikir sedikit pun buat senang-senang. Tetap bekerja, tetap mengejar target, tetap berusaha menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang masih menjadi tagihan ya. Tetap semangat dan yakinlah apapun yang Anda hadapi akan bisa terselesaikan dengan baik ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. Di sini ya. 7 pedang. Elemen angin terkait dengan pikiran. Sepertinya kecapean nih Sagittarius dengan aktivitas yang padat. Jadi bawahnya mau pergi, mau ninggalin semua. Nggak ada habis-habisnya nih, sampai hari ini aja masih dikejar aja. Pertanyaan, jawaban, urusan kerjaan, laporan. Waduh, bagaimana mungkin Anda bisa memulihkan tenaga untuk beraktivitas besok ya? Maka Anda harus bisa bersikap tegas, prioritaskan kesehatan diri Anda. Kalau memang lagi nggak mau aktif ini itu, mungkin istirahat untuk pemulihan tenaga juga jauh lebih bijak ya. Jangan paksakan diri untuk aktif ke sana ke sini ke situ padahal Anda lagi capek. Nah, pikirkan apa yang harus dilakukan, mungkin mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat cukup, melihat misalnya nonton televisi jangan yang bikin kepala tegang, cari yang asik. Nonton olahraga juga boleh, musik boleh gitu ya. Yang penting tidak membuat tegang. Refreshing. Nah, kalau di sini Anda lagi kesal, marah, baunya mau kabur, menghindar, menjauh, nggak mau dikejar-kejar tentang sesuatu, nah Anda harus tenang. Kalau panik, nanti malah kacau hidup Anda ya. Untuk yang berpasangan, jika sekarang Anda masih belum menemukan jawabannya atau jalan tengah dari kisruh-kisruh kecil dengan pasangan, jangan paksakan, nanti dia malah jadi ngamuk nggak jelas. Anda harus memahami bagaimana situasinya ketika ada masalah dengan dia. Anda pasti lebih paham harus bagaimana. Misalnya Anda yang harus ngalah, mundur dulu sebentar untuk membuat dia reda, baru dekat lagi, diskusi lagi. Nanti dia jauh lebih cair dan memahami bahwa dia sudah keliru atau salah berpikir atau salah melakukan sesuatu yang harus dia sadari gitu ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini belum sanggup membangun satu hubungan, belum bisa menjalin satu komunikasi dengan seseorang, jangan pergi dengan sadis atau ninggalin dia dengan sadis. Anda harus bisa secara sopan, jujur, untuk mundur dari misalnya percakapan atau mundur dari komunikasi yang rutin karena misalnya bilang ada kesibukan yang amat sangat padat sehingga belum ada waktu buat ngobrol-ngobrol lagi.
mungkin dia jauh lebih bisa menerima dan tidak sakit hati. Tapi kalau sebetulnya karena Anda belum move on dari kisah lalu yang menyakitkan, itu jauh lebih jangan dipaksakan untuk bisa dekat dengan orang, karena nanti akan gagal lagi. Kenapa? Itu bagian dari pelarian, bukan cinta yang sesungguhnya, ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus, King of Wands, Raja Tongkat. Orang yang tegar, kuat, terkadang tidak mau melihat hal-hal yang membuat hatinya sedih atau kecewa, tapi dia dengan kekuatannya, dengan ketegarannya menjalankan dengan sungguh-sungguh, ya, memegang komitmen untuk menghadapi apapun yang ada di depan sana, untuk menjalani setiap hal yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikerjakan, diselesaikan, dihadapi, ditemui, dituntaskan. Dan itu adalah bentuk dari kelengkapan hidup ketika melaksanakan sesuatu tidak setengah-setengah. Dan mudah-mudahan hari ini segala aktivitas Capricornus berjalan dengan lancar, ya. Buat yang berpasangan, Anda cukup memegang kendali dari sebuah hubungan, berpikir untuk kemana arahnya, berpikir bagaimana mengembangkan step-step dari peningkatan kehidupan dengan pasangan, gitu ya. Kesejahteraan seperti apa yang akan dicapai jika terus dijalani dengan situasi seperti ini. Nah, pemikiran-pemikiran yang betul-betul harus dengan skop yang besar, ini akan membuat Anda dengan dia terus dipacu untuk bisa maju, untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, untuk bisa mencapai kesejahteraan dan hal-hal yang mungkin buat orang lain belum dipikirkan sampai ke sana, ya. Semoga ini memudahkan diri Anda untuk bisa terus menciptakan hubungan yang penuh dengan greget dan cinta. Untuk yang lajang, jika posisi kehidupan Anda saat ini memang tidak memungkinkan menjalin kedekatan dengan seseorang, mungkin Anda harus lebih fokus dengan apa yang saat ini sedang ada di dalam kehidupan Anda sebagai lajang atau single, ya. Kalau sedang berkegiatan, sedang aktif, sedang dipercaya, memimpin ini, memimpin itu, mungkin pikiran-pikiran Anda masih kepada hal-hal yang inti di dalam pelaksanaan kegiatan setiap harinya. Jadi untuk cinta-cintaan minggir dulu, gitu ya. Tapi kalau memang itu yang terbaik, kenapa tidak laksanakan saja? Kalau urusan cinta biasanya jika sudah waktunya akan datang juga, ya, tapi dengan ikhtiar tentunya. Dan untuk yang sibuk dengan pendekatan, Anda harus tahu strateginya supaya tepat sasaran dan nggak banyak buang waktu, yaitu mencoba mencari apa sih yang menjadi minatnya, apa sih yang menjadi aktivitasnya. Di titik-titik itulah Anda bisa hadir dan muncul yang memberi kesempatan ruang bicara lebih banyak dengan dia, dan proses pendekatannya dengan cara seperti ini jauh lebih efektif, ya. Oke, dari apa yang saya bahas, kalau ada yang kurang cocok, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang resonansinya, gitu ya, lewatkan saja, jangan ditaruh di dalam pikiran apalagi dalam hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa buat yang mau konsultasi private, kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya di WhatsApp 087885001208. Pesan untuk hari ini seperti biasa, sudah ada yang hafal? Apa? Iya. Sudah ada, ya. Oke, pesannya. Jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.